Halo, shalom semuanya. Saat ini saya ingin membahas sesuatu yang menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai umat Kristen. Ada kenyataan bahwa terdapat gereja-gereja dengan tampilan gereja secara gedungnya sangat megah. Altarnya terbuat dari ukiran yang indah, lantai-lantai di dalam gedung gerejanya terbuat dari marmer, bahkan ada dari tegel juga. Namun sangat miris sekali ketika kita lihat di sekitar gereja di situ, jemaatnya justru tidak hidup dalam keadaan yang tidak terlalu sejahtera. Artinya mereka belum mencapai tingkat kemakmuran yang baik. Bahkan dari segi iman pun mereka rapuh. Mereka rajin beribadah, mereka rajin ke gereja, tapi nilai-nilai yang didapat lewat ibadah itu, lewat kebaktian itu tidak mereka praktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai umat Kristen. Nah, di tulisan kali ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk mengkritisi keadaan-keadaan seperti ini. Dan saya sangat sentuh sekali ketika banyak gereja di daerah saya, di Maluku ini, secara gedungnya dia luar biasa, tapi ada juga tidak sedikit dari jemaat-jemaatnya yang justru tingkat ekonomi, kemudian secara pendidikan, kemudian hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik belum mereka capai. Selamat membaca, selamat mendengarkan, dan semoga ini menyentuh hati nurani kita sebagai umat Kristen agar menjadi orang-orang yang tetap menyuarakan keadilan bagi saudara-saudara kita yang seiman. Tuhan Yesus memberkati. Gereja megah, iman yang ringkih, ketika salib hanya jadi ornamen. Dinding marmer, iman rapuh. Suatu pagi yang mendung di sebuah desa kecil, berdiri megah sebuah gereja yang baru diresmikan. Dindingnya terbuat dari marmer putih mengilap, kaca jendelanya berwarna-warni dengan gambar para rasul, dan lonceng besar di menara menjulang berdentang setiap jam. Gereja ini menjadi kebanggaan desa. Tapi di balik kemegahan itu, ada yang mengganjal, suara batin yang sunyi. Bangunan itu lebih mirip galeri seni ketimbang rumah doa. Segalanya tampak sempurna, altar yang bersinar keemasan, pendingin ruangan di setiap sudut, hingga tempat duduk empuk yang bisa membuat jemaat mengantuk dalam kehusyukan. Tapi siapa yang berani mempertanyakan keindahan? Bukankah Tuhan layak mendapat yang terbaik? Pertanyaannya bukan soal layak atau tidak, melainkan soal arah. Apakah gereja dibangun untuk memuliakan Tuhan, atau untuk memuaskan ego manusia? Banyak gereja hari ini berlomba-lomba membangun kemegahan. Seolah-olah tinggi gedung mencerminkan kedekatan dengan surga. Tapi semakin tinggi menara, semakin jauh pula suara tangis jemaat yang tak terdengar. Dinding-dinding marmer memantulkan cahaya, tapi tak bisa memantulkan cinta. Jemaatnya datang dengan senyum, tapi pulang dengan hati kosong. Iman tidak diukur dari kualitas akustik gereja, tapi dari suara bisik doa yang tulus di tengah malam. Iman bukanlah tentang seberapa canggih layar LED di altar, tapi seberapa terang cahaya Kristus menyala dalam hati. Namun, kini, iman sering dikemas seperti produk mewah. Ditaruh di etalase gereja, dipoles dengan drama, musik, dan motivasi instan. Gereja bukanlah tempat pertunjukan, tapi ruang perjumpaan. Namun, ruang itu kini dipenuhi dengan kesibukan visual, bukan kedalaman spiritual. Jemaat disuguhi visualisasi yang luar biasa, tapi pulang tanpa perubahan hidup. Seperti makan kue yang indah penampilannya, tapi hambar rasanya. Saya pernah berbincang dengan seorang ibu tua yang duduk di bangku belakang sebuah gereja megah. Ia berkata lirih, "Gerejanya besar, Pak, tapi saya kesepian. Tak ada yang menyapa. Tak ada yang tahu saya sakit. Tapi tiap minggu mereka tanya, sudah transfer persembahan? Apa arti megah jika hati jemaat keropos? Apa guna marmer putih jika kasih tidak mengalir?" Kita sibuk membangun gedung, tapi lupa membangun manusia. Kita hafal liturgi, tapi gagap dalam mengasihi. Kita mengangkat tangan dalam pujian, tapi berat untuk mengangkat sesama yang jatuh. Gereja bukanlah sekadar gedung, melainkan tubuh. Tubuh yang hidup, berdenyut dalam kasih. Tapi tubuh ini lumpuh kalau hanya diisi formalitas. Kita perlu membangun iman seperti tukang batu membangun fondasi, kokoh,
tersembunyi, tapi menopang segalanya. Sebuah gereja kecil di pinggiran kota mengajarkan pelajaran berharga. Bangunannya reot, kipas angin berderit, lantainya dari semen kasar. Tapi setiap minggu, mereka memasak makanan untuk para tunawisma. Mereka tidak punya layar LED, tapi punya mata yang melihat kebutuhan sesama. Di sana, saya merasakan hadirat Kristus lebih nyata daripada di ruang ber-AC dengan proyektor 4K. Bukan berarti gereja tidak boleh indah. Tapi keindahan sejati bukan pada arsitektur, melainkan pada arsitektur jiwa. Salib bukan hiasan dinding, tapi panggilan hidup. Ketika kita lebih sibuk mengecat dinding daripada memulihkan hati, kita sedang menukar inti dengan ilusi. Dinding marmer memang memukau. Tapi marmer tidak bisa berdoa. Ia tidak bisa menangis bersama yang berduka, tidak bisa tersenyum kepada yang tersisih. Iman kita perlu melampaui estetika. Kita butuh gereja yang tidak hanya menampung, tapi merangkul. Bukan hanya mengundang, tapi menyelami. Bayangkan Yesus datang ke gereja kita hari ini. Akankah Ia bertepuk tangan melihat panggung megah dan tata cahaya yang sempurna? Ataukah Ia akan mencari perempuan tua yang duduk sendiri, anak muda yang bergumul dengan dosa, atau pengemis yang berdiri di luar pintu tanpa disapa? Kita sering lupa bahwa Yesus lahir di kandang, bukan di katedral. Ia mengajar di bukit, bukan di ruang seminar mewah. Ia menyentuh orang kusta, bukan hanya bicara di balik mimbar. Lalu mengapa gerejanya kini lebih sibuk menjaga estetika daripada menjamah luka? Dinding marmer bisa retak. Tapi iman yang hidup, akan bertumbuh meski dalam reruntuhan. Mari kita bangun gereja yang tahan guncangan, bukan dengan baja dan beton, tapi dengan kasih dan pengorbanan. Gereja yang tidak hanya berdiri megah di pusat kota, tapi juga berdiri teguh di tengah krisis. Karena di mata Tuhan, bukan tinggi gedung yang jadi ukuran, tapi kedalaman kasih. Dan kasih tak butuh panggung. Ia hanya butuh hati yang terbuka.